Shalom, Jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan. Selamat datang di Ibadah Raya Smyrna yang ke-260, Minggu, tanggal 4 Oktober 2020. Semoga ibadah kita dilindungi dan disertai Tuhan. Silakan jemaat untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Doa Rama akan diadakan hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Silakan jemaat untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Laporan kegiatan. Ibadah tanggal 27 September 92 orang. Doa Rabu tanggal 30 September 49 orang. Jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Sumarni Sebastian tanggal 5 Oktober dan Saudara Tommy Tambunan tanggal 8 Oktober. Demikian berita Smyrna. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, dalam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk beradaptasi dengan keadaan pada musim pandemi ini, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan norma kebiasaan dan baru, bahkan beribadah dengan cara ini. Semoga kita senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati pikiran kita dengan bersaat teduh. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi dan Rahimi dan Rahmani, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, dan kami alami hari lepas hari, bahkan hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh kemurahan dan anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Engkau beri kesempatan kepada kami, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Smyrna, untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa sepanjang ibadah ini berlangsung. Ya Roh Kudus, pimpin dan bimbing hati, pikiran kami untuk fokus beribadah di pagi hari ini. Bawa lidah dan suara kami untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Petrus, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan sesama. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari NP nomor 160, Mulia Setiamu. Pujian ini akan kita pujikan ayat 1 sampai 3. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap, kasih-Mu pun teguh, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya, bulan, bintang di angkasa turut bersaksi dengan senap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinan-Mu. Kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya Tuhanku. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Petrus. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Maha besar Bapa kami dalam surga, jika kami ada di tempat kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini, sesungguhnya bukan karena kemampuan kami semata, tetapi oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus melindungi kami sekalian, sehingga kami bisa menggunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Lebih dari itu, sungguhnya kami ingin menaikkan syukur kepada Tuhan, oleh karena kesempatan di mana kami boleh memuji akan kebesaran dan keagungan nama Tuhan, dan bahkan membuka diri dan hidup kami menerima bagian dari firman Tuhan. Kesempatan pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan, dan izinkanlah kiranya doa-doa kami yang kami naikkan bersama-sama ini, kami mengimaninya bahwa Tuhan mendengarkan semua doa-doa kami. Oleh karena kami menaikkan syafaat kami dengan penuh keyakinan dan penuh iman kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk
bangsa dan negara kami yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Tak henti-hentinya kami meminta dan memohon kepada Tuhan atas kuasa dan juga atas kemurahan serta kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami bisa terlepas dari pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk segala upaya dan daya yang terus bisa kami lakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kami bersyukur oleh karena tanda-tanda baik ditemukannya vaksin dan juga obat-obatan semakin nyata dan semakin kelihatan. Sesungguhnya ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas bangsa kami dan juga oleh karena doa-doa kami yang terus kami panjatkan kepada Tuhan. Berkatilah para pemerintah kami dari pusat, dari pucuk pimpinan sampai ke daerah-daerah. Berkatilah supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang terus memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, kepentingan bersama, melepaskan diri dari kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Oleh sebab itu kami ingin berdoa, kiranya Tuhan akan memberkati mereka pribadi, lepas pribadi, sehingga mereka boleh mengerjakan dan melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan sesungguh-sungguhnya. Berkatilah para tenaga medis, para dokter, para perawat yang menjadi garda depan ketika menghadapi COVID-19 ini. Bentengilah mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak terpapar akan COVID-19 dan mereka tetap sehat oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Semua pasien yang ada yang sedang dalam perawatan atau mungkin yang masih ada di rumah masing-masing oleh karena isolasi mandiri, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan dengan kuat kuasa dan mujizat Tuhan. Semua pasien boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkatilah seluruh masyarakat Indonesia supaya bergotong royong, bekerja bersama-sama untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan upaya-upaya dan daya mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan untuk kami semuanya. Kami bersyukur untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang terus maju dan berjuang di dalam pelayanan di keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami bersyukur oleh karena kesepakatan bersama sudah kami sepakati untuk mengadakan musyawarah besar pada bulan Agustus tahun 2021 mendatang. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati rencana ini, rencana ucapan syukur, rencana musyawarah bersama, dan bahkan rencana kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami mensyukuri atas semua karya dan juga pekerjaan Tuhan di dalam keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia selama 5 tahun yang sudah kami lalui bersama-sama. Berkatilah seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, terkhusus Gereja Baptis Indonesia, dimanapun mereka berada, gembala sidangnya, pendetanya, hamba Tuhannya, dan juga seluruh jemaatnya. Kiranya semuanya tetap dalam naungan Tuhan dan hidup dalam cinta kasih serta pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga besar Smyrna, mari Tuhan berkati supaya semua keluarga besar Smyrna, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dijauhkan dari serangan COVID-19, sehingga semua keluarga besar Smyrna dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semangat yang tinggi, persekutuan yang erat, kasih yang luar biasa, kiranya boleh terjadi di keluarga besar Smyrna, sehingga keluarga besar Smyrna boleh didiami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini, terima kasih buat kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing ketika kami beribadah bersama-sama pada hari ini. Kiranya kasih dan kuasa-Mu serta berkat-Mu melingkupi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan sediakan, bahkan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Dan inilah saatnya kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dan persepuluhan. Kita berdoa.
Tuhan, kami ungkapkan rasa syukur kami melalui persepuluhan dan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atasnya, dan biarlah persepuluhan dan persembahan ini Engkau berkati untuk pelayanan pekerjaan-Mu melalui gereja Smyrna. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari, ada dinamika yang kita hadapi. Barangkali ada pergumulan, ada perjuangan yang membuat kita khawatir. Namun lagu ini mendorong kita untuk tetap percaya, karena kita punya Tuhan yang menjaga. Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila hidupmu penuh beban, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedukaan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu
Judul khotbah hari ini adalah Jangan Kamu Khawatir. Khotbah disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Baik keluarga besar Smyrna, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk menyiapkan kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang baik buat kami pada saat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami bersyukur oleh karena kami boleh bersama-sama seluruh keluarga besar Smyrna untuk berbakti kepada Tuhan pada hari dan pada jam yang sama. Bukalah hati dan hidup kami, supaya kami boleh menerima bagian dari firman Tuhan, menjadi berkat kekuatan, penghiburan kepada kami sekalian, dan kiranya Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Jangan Kamu Khawatir, yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Pada suatu hari, pasti hari Minggu karena terjadi dialog di dalam kelas sekolah Minggu, di mana guru sekolah Minggu sedang mengajarkan kepada murid-muridnya yang masih anak-anak tentang surga dan tentang neraka. Ada seorang anak polisi yang memakai baju warna merah yang mengikuti kelas sekolah minggu pada waktu itu. Pada saat gurunya bertanya setelah menjelaskan apa itu surga dan apa itu neraka, gurunya bertanya kepada seluruh muridnya, "Hai para murid, siapakah yang pengen masuk ke surga?" Semuanya mengangkat tangannya kecuali si anak yang berbaju merah. Gurunya terheran, lalu menanyakan jangan-jangan anak ini pengen masuk neraka. Lalu ditanyakan kembali siapa yang pengen masuk ke neraka. Dan ternyata anak itu pun yang berbaju merah tidak mengangkat tangannya. Lalu sang guru itu bertanya kepada si anak polisi yang berbaju merah itu, "Hai nak, kenapa kamu tidak mengangkat tanganmu pada saat saya bertanya siapa yang mau masuk ke surga? Atau siapa yang pengen masuk ke neraka, kamu tidak mengangkat tanganmu, kenapa?" Lalu si anak polisi itu berkata, "Iya Bu Guru, oleh karena papa saya mengajarkan kepada saya supaya saya masuk akpol, supaya saya menjadi polisi nantinya, bukan masuk surga atau masuk neraka." Lalu gurunya baru tahu ternyata begitu orang tuanya mengajarkan bahkan mungkin mengkhawatirkan tentang masa depan anaknya, sampai mempersiapkan dengan sungguh-sungguh bagaimana anaknya nanti di masa depannya. Bapak Ibu yang kasihi, para orang tua seringkali mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya. Mungkin termasuk kita semuanya. Ada kalanya kita mengkhawatirkan kondisi masa depan dari anak-anak kita. Di samping kita sendiri punya kekhawatiran tentang masa depan kita sendiri. Atau anak-anak itu juga punya rasa khawatir tentang dirinya sendiri, masa depannya dan lain sebagainya. Di samping dia juga mengkhawatirkan kondisi kedua orang tuanya. Itu artinya kekhawatiran itu bisa melanda siapa saja. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang-orang tua. Oleh sebab itu, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kekhawatiran? Nah, ayat ini semoga menjadi berkat buat kita sekalian. Termasuk kita yang pasti punya rasa khawatir. Termasuk Bapak Ibu sekalian. Termasuk kita semuanya yang juga merasakan kekhawatiran itu, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai pada hari ini. Muncul kekhawatiran ini, kekhawatiran itu, dan bahkan kekhawatiran begitu membebani kita. Apa pengajaran Tuhan Yesus mengenai kekhawatiran? Mari kita baca di ayat yang ke-25. Matius 6 ayat 25, demikian firman Tuhan. "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ini pengajaran Tuhan Yesus tentang kekhawatiran. Apa yang diajarkan kepada kita sekalian, saudara?
Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita menghadapi kekhawatiran, ketika menghadapi sulitnya hidup, ketika menghadapi berbagai macam kekurangan, menghadapi berbagai macam kebutuhan, Tuhan Yesus mau katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, jangan kamu menjadi cemas. Oleh karena apa? Oleh karena ada jaminan-jaminan yang nanti Tuhan berikan kepada orang-orang termasuk kita yang sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita ini kepada Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan di masa yang akan datang itu salah. Bukan. Tuhan Yesus tidak memaksudkan bahwa menabung itu salah. Bukan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa mempersiapkan diri bagi pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang itu salah. Bukan. Bukan itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kebutuhanmu hari ini, kebutuhanmu di hari yang akan datang, jangan kamu khawatirkan. Kemudian Rasul Paulus menegaskan itu di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana bahwa Paulus menabung untuk persiapan kunjungan dia ke Korintus. Itu artinya persiapan kita hari ini untuk kebutuhan di masa yang akan datang bukan sesuatu yang salah. Meskipun Yesus berkata jangan kamu khawatir, bukan berarti meniadakan persiapan-persiapan untuk hari depan. Paulus juga mempersiapkan segala sesuatunya ketika mau berkunjung ke Korintus supaya tidak membebani orang-orang yang ada di Korintus. Dia mengumpulkan semua usahanya, semua hasilnya, bahkan setiap pemberian kasih dari jemaat semuanya dikumpulkan untuk menjadi bekal supaya dia bisa pergi ke Korintus dan memberitakan Injil di Korintus tanpa harus membebani orang lain. Lalu ditegaskan lagi oleh Paulus menulis surat kepada Timotius di dalam 1 Timotius 5:8. Jika ada seseorang yang tidak memelihara keluarganya, orang itu disamakan dengan murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sekali lagi ini mendukung bahwa ketika Yesus berkata jangan kamu khawatir, bukan berarti orang menjadi salah, kita menjadi salah kalau mempersiapkan masa depan. Dengan menabung, dengan mengumpulkan untuk menyongsong masa depan, supaya tidak ada kesulitan di masa depan, maka harus ada persiapan di hari-hari ini. Bukan hal yang salah. Ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus, kalau kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari keluargamu, mengabaikan kebutuhan-kebutuhannya, kamu sama dengan orang yang murtad dan bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Lalu apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus? Sekali lagi Tuhan Yesus tidak melarang orang yang mempersiapkan diri di masa yang akan datang, untuk masa akan datang. Tetapi yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah Yesus melarang kita khawatir. Yesus melarang saudara dan saya menjadi cemas. Yesus melarang kekhawatiran dan kecemasan itu menguasai kehidupan kita. Karena apa? Karena kekhawatiran dan kecemasan itu menjadi bukti sikap hidup yang kurang percaya atau mungkin bahkan tidak percaya akan pemeliharaan kasih Allah Bapa kepada kita, orang-orang percaya. Lalu Petrus menegaskan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Bapak bisa kasihi, kekhawatiran ada, kecemasan itu memang ada. Tetapi Tuhan mau berkata, jangan kamu khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan hari ini dan juga hari depan. Dan juga kamu tetap berusaha supaya kamu mempersiapkan hari depannya dengan penuh tanggung jawab. Bukan hal yang salah kalau saya menabung untuk hari depan. Bukan hal yang salah ketika saya mempersiapkan diri untuk menyongsong hari depan. Oleh karena Tuhan mau bilang, kekhawatiranmu harus kamu serahkan kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memelihara kamu. Lalu apa itu khawatir?
Khawatir adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Sekali lagi, kekhawatiran atau khawatir adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Merasa cemas dan merasa gelisah. Khawatir kalau besok tidak lulus ujian, ternyata lulus ujian. Khawatir kalau besok tidak bisa mengerjakan tugasnya, ternyata bisa mengerjakan tugasnya. Khawatir kalau besok kekurangan, ternyata tidak pernah kekurangan. Ngapain khawatir kalau begitu? Tidak ada gunanya khawatir. Bagian berikutnya, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu saya kasih, Tuhan Yesus menekankan dalam ayat ini tentang kepercayaan, keyakinan kepada Allah Bapa di surga. Dengan menunjuk kepada burung yang ada di luaran sana, yang tidak pernah mengerjakan pekerjaannya petani, dia tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, dan bahkan tidak pernah menyiapkan segala sesuatunya di lumbungnya untuk masa depannya. Tetapi diberi makan oleh Tuhan. Menarik. Tidak mengerjakan pekerjaan itu. Tidak menanam, menuai, menabur, tidak menyimpan, tetapi menerima makanan yang dari Tuhan. Namun harus dicatat saudara, harus dicatat bahwa burung itu tetap bekerja. Apa pekerjaannya? Dikatakan di sana, dia mencari makan. Jangan salah, burung itu tidak diam saja kemudian makanan jatuh dari langit, tidak. Burung tidak diam saja kemudian makanan datang, tidak. Tetapi burung itu mencari makan atau burung itu bekerja dan tidak diam saja. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan kamu khawatir, itu artinya bukan berarti kamu diam saja nanti ada makanan datang sendiri. Tidak seperti itu. Ketika Yesus berkata jangan kamu khawatir, nanti kemudian ada surga, ada mana dari surga yang sekarang ini akan datang turun ke rumahmu dan mencukupi semua kebutuhanmu. Tidak. Burung itu tetap bekerja, burung itu tetap makan. Kalau begitu, di balik kata jangan kamu khawatir, kita juga tetap harus berusaha dan bekerja. Dibandingkan dengan burung itu, jikalau Tuhan memelihara binatang itu, apalagi perhatian Dia, perhatian Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya, pasti perhatian Tuhan melebihi perhatian kepada burung-burung itu. Apa yang menjadikan beda? Yang menjadikan beda adalah keimanan dan juga kepercayaan yang kita berikan kepada Tuhan, yang sesungguhnya akan menempatkan diri kita jauh melebihi daripada burung-burung itu. Jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Sehingga kita lebih diperhatikan oleh Tuhan. Oleh karena faktor keimanan dan juga faktor penyerahan hidup dan diri kita kepada Tuhan. Sedangkan binatang saja, gitu ya, bandingannya binatang saja, burung-burung saja yang tidak punya iman itu dipelihara oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain sesungguhnya bermakna, jangan sampai kamu juga tidak beriman kepada Tuhan sehingga kamu khawatir. Jangan kamu tidak beriman seperti burung-burung itu sehingga muncul kecemasan. Tetapi kamu berserahlah diri kepada Tuhan dan terus berusaha untuk mencapai apa yang kamu rindukan dan cita-citakan. Lalu akhirnya Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa kekhawatiranmu itu tidak akan menambah sehasta dari hidupmu. Ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa kekhawatiranmu itu tidak akan menambah tingginya tubuhmu, panjangnya tubuhmu. Kekhawatiranmu itu tidak akan menambah panjangnya umurmu. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran itu tidak menolong untuk menambahkan waktu
pada kita. Kekhawatiran itu tidak membantu Tuhan untuk menambahkan umur kepada kita. Justru kekhawatiran itu semakin membebani kehidupan kita. Sehingga dikatakan kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Nambahi masalah. Karena kekhawatiran itu tidak bermanfaat satupun. Dikatakan di sana untuk menambahi umur dari hidupmu. Justru malah membebani. Tidak ada andil dari kekhawatiran itu untuk bisa memperpanjang umur manusia. Tidak ada andil dari kekhawatiran itu untuk bisa menambah sehasta dari pertumbuhan kita. Tidak. Tetapi justru sekali lagi kekhawatiran itu akan menghambat dan membebani kehidupan kita. Akhirnya Tuhan Yesus menutup pelajaran tentang kekhawatiran ini dengan suatu kata-kata yang penuh dengan hikmat. Apa kata-katanya? Di ayat yang ke-34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wah, ini penutup dari sebuah pelajaran yang diberikan Tuhan Yesus berkenaan dengan kekhawatiran. Setelah menjelaskan banyak hal, menjelaskan tentang khawatir, menjelaskan tentang mengapa tidak boleh khawatir dan seterusnya, lalu Tuhan Yesus menutup pelajaran itu dengan sebuah kata-kata hikmat dengan kalimat kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang dimaksudkan? Tuhan Yesus tahu bahwa setiap hari ada masalah dalam hidup kita. Baik itu besar maupun kecil. Baik itu tak bisa dihitung maupun bisa dihitung. Baik itu kekuatannya kuat ataupun lemah. Tetapi kekhawatiran itu mesti harus terjadi atau bisa saja terjadi. Oleh sebab itu kekhawatiran itu harus dihadapi dengan pertolongan Tuhan. Harus dihadapi dengan kekuatan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dari kekhawatiran kita seorang diri. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan kekhawatiran kita dengan kemampuan diri. Tetapi harus dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jika kita khawatir pada hari ini, tetapi kita juga mengkhawatirkan pada hari esok, hari di masa yang akan datang. Itu artinya beban kita akan semakin bertambah. Itu artinya beban kita akan semakin berat oleh karena ada kekhawatiran pada hari ini ditambah kekhawatiran pada hari di esok. Yang sesungguhnya Tuhan mau katakan cukup hari ini saja. Janganlah khawatir. Sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan umatnya. Jika kita bisa masuk ke dalam suasana yang seperti ini, bisa mengimani dengan janji yang Tuhan berikan kepada kita, itu artinya sampai tidak ada waktu, sampai tidak ada kesempatan untuk bisa mengingini sesuatu yang lain. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Sekali lagi, sampai tidak sempat mengingini yang lain. Karena semuanya sudah ada dan disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat saudara menjadi khawatir? Apa yang membuat kita semuanya khawatir? Serahkanlah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita. Kekhawatiran kita tidak ada gunanya, kecuali hanya membebani hidup kita semakin berat dan semakin sulit. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, kiranya firman-Mu akan menolong kami, memberkati kami, firman-Mu akan menguatkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kiranya boleh kami pertaruhkan kepada Tuhan yang memelihara kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita responi firman Tuhan hari ini. Tidak ada kekuatan lebih dari kita.
Tidak ada kekuatan diri yang bisa kita andalkan. Apalagi menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam persoalan, berbagai macam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tanpa kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita dekat dengan kuasa-Nya. Kita dekat dengan berkat-Nya. Dan kita juga dekat dengan pertolongan-Nya. Hidup lebih dekat padamu. Pada Tuhan, agar tetap ingat lebih dekat ya padamu. Dari sengsaraku ku dirikan betel peringatan pada Tuhan, agar tetap ingat hidup lebih dekat, hidup lebih dekat Ambillah jiwaku sudah menang, dunia ku tinggalkan, ke surga terang. Laguku tiap saat, hidup lebih dekat, hidup lebih Mari kita tunduk kepala kita membuka diri dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena ibadah kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik, berkat kasih setia dan pertolongan Tuhan kepada kami sekalian. Kami mengakhiri dengan rasa syukur, sembari kami mohon ampun kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah bersama-sama pada hari ini.
Dan kiranya berkat Tuhan boleh kami terima penuh dan utuh selesai kami mengadakan ibadah kami pada saat ini. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah saatnya kita menerima berkat Tuhan. Bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terimalah berkat-Nya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kekuatan, kesehatan, sukacita dan bahagia, dibebaskan dari serangan COVID-19, diberikan umur yang panjang, diberikan kesuksesan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara masing-masing. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kuserahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ya segala ku serahkan, ku bangkitkan diriku. Berilah kasih dan kuasa, curahkanlah berkat-Mu. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita pada hari ini dan Tuhan memberkati.